Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Jin Ain. Dalam banyak percakapan sehari-hari, ada kepercayaan yang sering disebut Ain. Kebanyakan orang mengira sekedar perasaan iri, dengki, atau ketidaksukaan yang dipendam. Namun dalam kepercayaan lama, Ain bukan hanya perasaan. Ia bisa menjadi pintu, sesuatu yang membuka jalan bagi gangguan yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan secara perlahan. Sebagian besar orang mengira itu adalah suatu kebetulan semata. Sebagian lagi mulai membatasi diri, menyimpan kebahagiaan hanya untuk lingkaran kecil, karena yang terlihat sederhana, seperti sebuah unggahan, sebuah foto, sebuah cerita, ternyata bisa dilihat oleh lebih banyak mata dari yang disadari, dan tidak semua yang melihat datang tanpa membawa sesuatu. Nisa tidak pernah benar-benar percaya hal yang seperti itu. Awalnya hidupnya biasa saja. Ia menggunakan media sosial seperti kebanyakan orang. Mengunggah hal kecil, sesekali membagikan kabar tanpa banyak pikiran. Tidak ada yang terasa aneh, tidak ada yang terasa mengikuti. Sampai keadaan mulai berubah. Setelah akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap, Nisa mulai lebih aktif membagikan hidupnya. Ada rasa bangga yang ingin ia tunjukkan, rasa syukur yang ingin ia bagi. Setiap pencapaian terasa lebih nyata ketika dilihat oleh orang lain. Sejak saat itu, hampir semua hal baik ia unggah di media sosial. Motor baru, makan malam sederhana, hadiah kecil, bahkan momen lelah setelah bekerja. Semuanya terdokumentasi dengan rapi di media sosial. Dan sejak itu pula, sesuatu mulai memperhatikannya. Awalnya hanya kejadian kecil. Motor yang baru ia unggah fotonya tiba-tiba tergores panjang. Saat ia memotret goresan itu, di pantulan motornya yang gelap, ada bayangan berdiri tepat di belakangnya. Tapi ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kesalahan kerja mulai bermunculan. Data yang ia kerjakan sering berubah dengan sendirinya. Saat menatap layar terlalu lama, refleksi wajahnya di monitor tampak sedikit berbeda. Senyumnya tertarik lebih lebar dari biasanya, dan matanya seperti tidak berkedip. Rencana sederhana tiba-tiba saja gagal. Lalu saat ia menatap HP-nya, layar kamera sempat menyala sendiri. Sekilas terlihat wajahnya, tapi kulitnya tampak kusam seperti retak halus di sekitar pipi. Dan saat layar HP kembali normal, semuanya terlihat seperti biasa. Nisa mulai merasa tidak nyaman, namun ia tetap mengabaikannya. Ia terus mengunggah, terus membagikan kisah hidupnya seperti biasa di media sosial. Sampai suatu malam, saat ulang tahunnya, momen hangat itu ia abadikan. Wajahnya tersenyum, cahaya lilin mendengarnya. Ia mengunggahnya seperti biasa. Malam itu yang melihat jauh lebih banyak dari biasanya. Dan di salah satu unggahan, tanpa ia sadari, ada sesuatu lain yang ikut terekam. Di belakangnya, di sudut gelap ruangan, ada bentuk samar, tinggi, kurus, dan diam.
Wajahnya tidak jelas, tapi seperti menatap langsung ke arah kamera. Dan sejak malam itu, gangguan menjadi nyata. Kulit Nisa mulai terasa gatal tanpa sebab. Awalnya ringan, lalu semakin parah. Ia menggaruk tanpa sadar, meninggalkan bekas kemerahan di tangan dan mengulanginya. Setiap kali ia bercermin, bekasnya tampak semakin jelas, seperti garis halus yang membentuk pola tidak beraturan. Wajah Nisa perlahan berubah. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuatnya terasa asing. Kulitnya tampak lebih kusam. Di beberapa sudut, seperti ada bayangan gelap yang tidak pernah hilang meski terkena cahaya. Dan di cermin, ia mulai melihat sesuatu yang lain. Kadang-kadang menyusulnya terlambat mengikuti gerakan. Kadang-kadang bayangan di belakangnya muncul lebih dulu sebelum ia benar-benar bergerak. Dan kadang-kadang ada sosok yang berdiri di belakangnya, terlalu dekat, terlalu diam. Kehidupan yang dulu terlihat sempurna mulai perlahan runtuh. Hubungan retak tanpa sebab yang jelas. Pekerjaan berantakan, tidurnya terganggu oleh mimpi yang sama, dan sepasang mata yang menatapnya dalam gelap selalu semakin dekat setiap malam. Dan setiap kali ia membuka media sosialnya, rasa gatal dalam tubuh Nisa itu selalu kembali muncul, lebih kuat, seolah ada yang bangun setiap kali ia dilihat. Nisa akhirnya menyadari satu hal, ini bukan sekedar kebetulan. Ini bukan hanya tentang orang yang melihat, tapi tentang sesuatu yang ikut datang bersama melihat itu semua. Sesuatu yang perlahan mengambil bagian dari dirinya. Dalam ketakutan, Nisa pun mulai berpikir dan menjauh. Ia mencoba berhenti mengunggah media sosialnya. Ia menghapus sebagian besar fotonya. Ia mulai mencari ketenangan di tempat lain. Dan untuk pertama kalinya, Nisa benar-benar kembali berdoa, membaca ayat-ayat yang dulu hanya ia dengar sekilas. Hari-hari pertama tidak mudah. Gangguan masih ada dan iman belum menebal. Bayangan masih muncul di sudut kamar. Rasa gatal masih datang di malam hari. Namun setiap kali ia bertahan, setiap kali ia mendekatkan diri pada Tuhan, sesuatu terasa berkurang, perlahan dan kembali normal. Wajahnya mulai membaik, kulitnya juga mulai membaik. Bahkan tidurnya terasa lebih tenang, dan bayangan itu semakin jarang muncul, semakin samar, hingga akhirnya hilang. Semuanya kembali, namun tidak sepenuhnya sama. Karena kini Nisa tahu, tidak semua kebahagiaan harus ditunjukkan. Tidak semua yang melihat datang dengan niat baik. Dan tidak semua yang masuk ke dalam hidup kita akan pergi dengan mudah. Akun media sosial Nisa kini telah menjadi kosong. Tidak ada unggahan, tidak ada cerita. Namun terkadang pada waktu tertentu notifikasi dilihat masih muncul pada sesuatu yang bahkan tidak ada lagi. Dan pada saat itu Nisa hanya menunduk, berdoa pelan, karena ia tahu sesuatu yang dulu pernah dilihatnya mungkin belum benar-benar berhenti. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah tentang Nisa dengan jin Ain dari unggahan media sosialnya. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe
agar tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.